السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan thalabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini majlis yang melahirkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang ruqyah syar'iyyah. Meskipun sebenarnya tema ini tema yang cukup mendadak bagi saya karena baru diberitahu dalam perjalanan ya di bis. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk bisa memahami tema ini dengan baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Al-Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan annal insana fi hadhihi dunya urdatan lil ibtila'i wal imtihan. Sesungguhnya manusia dalam kehidupan dunia ini selalu dihadapkan kepada ujian dan cobaan. Wa min dzalika ma yusibuhu minal amrad. Di antara bentuk ujian dan cobaan itu adalah apa yang disebut dengan penyakit yang diderita. Fa innaha ibtila'un min Allah wa imtihanun minhu. Penyakit yang diderita itu adalah sebuah ujian dan bagian dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama dari adanya penyakit ini ada dua disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama, untuk membedakan
antara seorang mukmin yang jujur dalam keimanannya, yang selalu sabar dalam menghadapinya dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang munafik, lemah keimanannya, kecewa ketika ditimpa sebuah penyakit, dan marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya penyakit ini juga dalam rangka membedakan antara orang yang selalu berupaya mengobati penyakit ini dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bolehkan. Dengan orang-orang yang sama sekali tidak pernah peduli dengan apa dia mengobati penyakit yang menimpanya, sehingga melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada tingkatan melakukan pengobatan dengan cara-cara yang malah merusak agama dan akidahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penyakit yang diderita oleh manusia secara umum itu hanya ada dua. Yang pertama adalah amradul hissiyah, penyakit secara medis. Kemudian yang kedua amradul ma'nawiyah, penyakit yang disebut dengan non medis. Dalam kesempatan ini saya akan coba berbicara tentang penyakit yang sifatnya non medis. Dan penyakit yang non medis ini macamnya sangat banyak. Satu di antaranya adalah apa yang dikenal dengan kesurupan. Kenapa saya pilih kata kesurupan? Karena sepertinya sangat identik sekali dengan tema yang kita bahas ya. Walaupun sebenarnya penyakit-penyakit yang sifatnya medis juga bisa diupayakan, disembuhkan dengan cara ruqyah syar'iyyah. Nah, tentang apa itu yang disebut dengan kesurupan, maka para ulama mengatakan kesurupan adalah adiyatul jin lil insan, gangguan jin terhadap manusia, min kharijil badani aw min dakhilihi aw minhuma ma'an, baik dari luar tubuh manusia ataupun dari dalam tubuh manusia, atau dari kedua-duanya secara bersamaan, dari luar tubuh manusia dan dari dalam tubuh manusia. Ini yang disebut dengan kesurupan. Sekali lagi, gangguan jin. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-jinnu salathu asnafin. Jin itu ada 3 golongan. Jin ada 3 golongan. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna biha. Golongan yang pertama adalah jin yang memiliki sayap, dan dengan itu jin-jin tersebut bisa terbang. Mungkin sebagian kita pernah ada melihat penampakan barangkali ya, yang terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak mengerti apa itu ya. Itu bisa jadi jin. Tapi yang terlihat jelas bukan dalam wujud apa aslinya.
Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melihat jin dalam wujud asli. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melihat jin sama sekali. Bisa, namun dalam wujud yang tidak asli. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia jin dan qabilahnya, bangsanya bisa melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi golongan yang pertama adalah jin yang punya sayap. Dengan sayapnya itu jin-jin tersebut bisa terbang. Kemudian yang kedua, sinfun hayatun. Jin yang berupa ular. Ular itu selalu identik dengan jin. Nah, golongan ular. Kemudian yang ketiga, sinfun yahilluna wa yad'anuna. Golongan jin yang biasa menguasai atau menempati satu tempat. Ada kecenderungan ingin menguasai satu tempat. Termasuk diantaranya suka masuk ke tubuh manusia. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, kesurupan adalah sesuatu yang nyata. Ada. Ya. Bukan hal yang diada-ada. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, wujudul jin sabitun bil Qur'ani was sunnah. Keberadaan bangsa jin itu adalah sesuatu yang nyata, ada berdasarkan kitab dan sunnah. Ini jelas ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tujuan penciptaan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah. Berarti jin, bangsa jin dan alam jin adalah sesuatu yang ada, nyata. Bukan rekayasa. Tidak mengada-ngada. Nah, ada berdasarkan dalil dari Quran dan sunnah wattifaq salafil ummah. Dan juga kesepakatan para salaful ummah. وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة. Demikian juga kata Syekhul Islam, masuknya jin ke dalam tubuh manusia ini sesuatu yang nyata, benar adanya dengan kesepakatan para imam-imam Ahlus Sunnah. Tidak ada yang mengingkari penyakit yang disebut dengan kesurupan, masuknya jin ke dalam tubuh manusia, kecuali kaum rasionalis, Mu'tazilah, mengingkari akan hal ini, tidak percaya dengan apa yang disebut kesurupan. Dulu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya oleh putranya Abdullah soal adanya orang-orang yang mengingkari jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ya bunayya yakdzibun. Wahai putraku, mereka yang mengingkari itu adalah mereka orang-orang yang berdusta. Artinya secara fakta, data, jin memang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan menguasai tubuh manusia. Nah, kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala selanjutnya, wa huwa amrun masyhudun mahsusun liman tadabbarahu. Maka masuknya jin ke dalam tubuh manusia adalah perkara yang bisa disaksikan, wa mahsusun, dan perkara yang bisa terasa. Liman tadabbarahu, bagi siapa yang mentadaburinya, memperhatikannya. Fayadkhulu fil masru wa yatakallam bi kalamin la ya'rifuhu bal la yadrib bihi bal yadrib darban law daraba jamal lamata wa la yahussu bihi al masru. Jin akan masuk ke dalam tubuh manusia ya,
sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kesurupan. Orang yang kerasukan jin itu akan berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak diketahui, bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Ya. Atau bahkan akan memukul orang yang dirasuki jin itu, yadribu darban, akan memukul sesuatu dengan keras dan pukulannya tiba-tiba jadi keras. Sampai-sampai kata Syekhul Islam, kalau seandainya ada seekor unta yang dipukul, bisa jadi mati itu untanya. Dalam keadaan dia yang sedang kerasukan jin itu la yahus, tidak merasakan apa-apa. Karena yang bergerak, yang melakukan semuanya adalah jin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah manusia lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan jin? Jawabannya iya. Manusia lebih sempurna, manusia lebih utama dibandingkan dengan jin. Dalam segala halnya. Soal tugas bisa sama. Manusia diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, jin juga sama. Tetapi soal penciptaan, maka manusia lebih utama, jauh lebih sempurna dibandingkan dengan bangsa jin. Tetapi kenapa jin bisa merasuk ke dalam tubuh manusia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Seseorang bisa tiba-tiba terjadi kesurupan. Dan ingat, orang yang kesurupan itu, orang yang kesurupan bisa berlatar belakang yang berbeda-beda. Tidak mesti orang yang kesurupan itu orang yang tidak baik. Orang yang soleh, orang yang baik bisa kesurupan. Ya. Di antara faktor yang menyebabkan terjadinya kesurupan adalah pertama, apa yang disebut dengan ishqul jinni lil insaniyati awil aks. Adanya kesenangan, kecintaan jin yang laki-laki kepada wanita dari kalangan manusia. Atau sebaliknya, jinniyah, jin wanita cinta, senang kepada laki-laki dari kalangan manusia. Bangsa jin sama dengan bangsa manusia. Punya kecintaan, punya kecenderungan kepada lawan jenis. Kalau ditanya, kalau bangsa jin ada LGBT enggak? Mungkin saja ada. Karena tidak jauh beda kondisinya. Kunna tara'iqa qidada. Sama, persis. Ada jenis laki-laki, ada jenis wanita. Ya. Ada mukmin, ada kafir, ada soleh, ada yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Nah, ini sebab pertama ya. Jin laki-laki menyenangi wanita dari kalangan manusia, atau wanita dari kalangan jin menyenangi laki-laki dari kalangan manusia. Jelas kasih sayang, kecintaan yang seperti ini adalah kecintaan yang terlarang ya. Haram. Tidak boleh bermesraan dengan bangsa jin. Gak boleh cinta-cintaan dengan bangsa jin. Beda alam. Ya. Fitrah kita tidak diciptakan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasangan dengan jenis kita sendiri. Nah. Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qad yuhibbul jinni al-insi kama yuhibbul ins al-ins. Terkadang bangsa jin mencintai bangsa manusia. Persis seperti bangsa manusia mencintai sesamanya. Laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki. Ya. Kalau seandainya ada laki-laki misalnya dari kalangan manusia yang dicintai oleh seorang wanita dari bangsa jin, kemudian si laki-laki ini menikah dengan sesamanya dari kalangan wanita manusia, maka bisa jadi jin ini akan marah.
sehingga merasukinya. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, sebab terjadinya kesurupan adalah karena ada semacam dendam. Ada semacam dendam. Al-intiqam, dendam. Bi'annal insi adal jin. Dendam dari bangsa jin yang menganggap bahwa manusia selalu menyakiti mereka. Menganggap bahwa manusia selalu menyakiti mereka. Banyak tindakan-tindakan yang manusia yang dianggap oleh jin itu menyakiti mereka. Dan ini perlu kita tahu agar kita waspada. Hati-hati. Apa diantaranya? Yang pertama, sabbul ma al-har fil hamam. Menumpahkan air panas di WC, di kamar mandi. Sementara di situ ada bangsa jin. Karena salah satu tempat yang dihuni oleh bangsa jin adalah al-qazurat. Tempat yang di situ memang berkumpul kotoran-kotoran. Ya. Hati-hati. Termasuk al-qumamat, tong-tong sampah, tempat-tempat sampah. Itu juga tempat-tempat yang biasa dihuni oleh jin. Maka hati-hati, jangan sekali-kali membuang air panas sembarangan. Kalau kita mau membuang air panas, maka dinginkan dulu lah. Campur dengan air dingin. Sudah itu baru dibuang. Karena kalau seandainya mengenai salah seorang dari mereka, bangsa jin, akan dendam. Akan balas menyakiti manusia dengan cara apa? Mengganggunya. Bisa jadi mengganggunya dengan cara tidak memasuki tubuhnya, tapi selalu diperlihatkan kepadanya hal-hal yang menakutkan. Atau jin akan merasuk ke dalam tubuh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-baul fi syuquq. Maaf, buang air kecil di celah-celah atau di lubang-lubang kecil. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya melarang kita untuk kencing, buang air kecil di lubang. Jadi si air kencingnya itu dimasukin ke lubang. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam Jami'us Sahih. Kemudian salah seorang rawi yang ada dalam hadis tersebut, ya, dalam sanad hadis tersebut bernama Qatadah, mengatakan bahwa sebab dilarangnya kencing di lubang-lubang, memasukkan air kencing ke dalam lubang-lubang itu adalah karena lubang-lubang tersebut tempat tinggalnya jin. Dengan begitu mereka tersakiti, akhirnya melakukan dendam. Ya. Nah, berikutnya melukai binatang. Melukai binatang, khususnya anjing dan kucing-kucing yang berwarna hitam. Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sering sekali jin itu menampakkan wujudnya dalam bentuk seekor anjing hitam. Dan dalam hadis pun Nabi mengatakan al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Demikian juga kucing hitam. Ini juga biasa dipakai oleh jin untuk menampakkan dirinya. Nah, jadi kalau kita bertemu, ya, berpapasan dengan anjing hitam, semuanya hitam, diusir saja. Supaya pergi. Ya. Tak perlu ditembak pakai senapan angin. Biarkan pergi saja. Kita usir, pergi. Kalau seandainya kita lukai, ya, tiba-tiba seketika itu juga bisa jadi itu adalah jin
kemudian dia akan membalas dendam. Ya. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah adalah membunuh ular kecil, ular di dalam rumah. Ya. Membunuh ular di dalam rumah tanpa melakukan pengusiran terlebih dahulu. Nah, ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna li hadhil buyut awamir. Fa idza ra'aitum syai'an faharriju 'alaiha thalathan. Fa in dhahaba wa illa faqtuluhu fa innahu syaitan." Sesungguhnya rumah-rumah ini biasanya memiliki ular-ular atau ada ular-ular kecil. Jangan heran kalau di rumah kita, ya, sesekali kita melihat ada ular. Tanpa kita tahu ini dari mana ular datangnya. Semua celah itu sudah tertutup, ya. Tapi masih melihat ada ular di dalam. Jangan heran. Karena Nabi SAW mengatakan, "Inna lihadihil manazil awamir. Lihadihil buyut awamir." Rumah-rumah itu biasa, kadang ada ular kecil. Ya. Antum jangan suudzon kepada tetangga. Wah, jangan-jangan tetangga ini yang sengaja masukin ke rumah. Jangan. Ingat hadis ini. Bahwa di rumah-rumah itu biasa. Kadang ada awamir, ular-ular kecil. Fa idza ra'aitum syai'an, maka kata Nabi SAW, kalau kalian melihat sesuatu berbentuk ular di rumah, faharriju 'alaiha thalathan, lakukan pengusiran sebanyak 3 kali. Suruh pergi. Bukakan pintu, didorong misalnya pakai bambu pelan-pelan supaya apa? Keluar. Ya. Atau kalau kata Imam Malik rahimahullahu taala, tidak mengapa kita berdialog, bicara kepadanya. Ayo keluar, jangan balik lagi. Diusir sambil diberi apa? Ancaman. Ayo keluar, jangan balik lagi. Kalau kamu balik lagi, saya bunuh kamu. Nggak apa-apa, kata Imam Malik. Usir. Sampai berapa kali? 3 kali. Kalau setelah diusir, diupayakan agar keluar dengan sendirinya 3 kali, dan ternyata tetap berdiam diri, dan malah menampakkan perlawanan mungkin, maka kata Nabi SAW, faqtulu, bunuh. Fa innahu syaitan, karena sesungguhnya dia adalah setan. Ya. Bunuh saja. Nah, ada yang ketika kita usir dia terus jalan keluar sendiri. Ada yang ketika kita usir sudah 2 kali 3 kali malah begini kan. Ini jurus ini, awas. Malah menantang. Maka kata Nabi SAW, bunuh. Karena setan. Ya. Jangan langsung dibunuh, begitu melihatnya langsung dibunuh. Ini kalau seandainya ular itu jin, maka dia akan menganggap ini tindakan menyakiti dan dia akan membalasnya. Ya, dia akan membalasnya. Dengan cara apa? Mengganggu. Di antaranya akan merasuk ke dalam tubuh. Sehingga terjadilah apa yang disebut dengan kesurupan. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah terjadinya kesurupan bisa jadi ini karena ulah atau usil jin yang jahil. Ya. Karena seperti halnya manusia, kalau di kalangan manusia atau di tengah-tengah bangsa manusia juga ada orang-orang yang memang suka usil, jahil, maka di kalangan jin juga sama. Ada yang suka curang, ya. Ada yang suka ngumpetin sendal temannya. Maka di bangsa jin juga sama. Ada yang seperti itu. Makanya kadang-kadang seseorang tidur pada awalnya di tengah masjid, begitu bangun ada di pojok masjid. Ulah siapa itu? Ulah jin. Usil, iseng.
Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa qad yakunu an abath minhum. Bisa jadi terjadinya kesurupan itu karena usil dari mereka, bangsa jin. Bimithli ma yaf'al sufaha'un nas, persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan manusia. Wa hadza min akhaffil anwa', kata Syekhul Islam, ini termasuk jenis kesurupan yang ringan. Jenis kesurupan yang ringan. Karena bukan faktor apa? Dendam. Dan bukan pula karena faktor apa? Ada rasa sayang dan cinta kepada manusia. Lebih mudah untuk dikeluarkan jinnya. Ya. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kenyataan yang seperti ini, maka tentu kita harus memproteksi diri. Karena biasanya jin sangat mudah merasuk ke dalam tubuh orang yang dalam keadaan tidak punya senjata. Tidak punya pertahanan yang baik dalam dirinya. Oleh karena itu, para ulama pun menyebutkan beberapa kelemahan-kelemahan kita manusia sehingga mudah dikuasai oleh jin. Di antaranya adalah al-bu'du anillah, jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sibuk melakukan kemaksiatan. Orang yang jauh dari Allah, sibuk dengan kemaksiatan, maka yang akan mendekat kepadanya adalah setan. Hingga kemudian setan itu menjadi temannya, menjadi kawannya. Dan ini sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nahl. Di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-100. Allah berfirman, "Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya kekuasaan setan ya, itu hanyalah kepada orang-orang yang menjadi temannya dan kepada orang-orang yang menjadikan mereka sebagai sekutunya. Kaum musyrikin, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi teman setan. Makanya kalau yang namanya dukun, tukang sihir, paranormal, ya hidup sehari-harinya dengan setan karena teman CS-nya itu setan. Ya. Allah sudah menjelaskan walladzina hum bihi musyrikun. Menjadi teman, berkuasa, bisa menguasai orang-orang yang menjadikan mereka sebagai sekutunya. Nah, maka jangan sampai kita jauh dari Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jin, setan bisa menguasai manusia adalah karena banyak dari kalangan manusia yang lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tubuh kita kosong dari zikir kepada Allah, hati kita kosong dari zikir kepada Allah, pikiran kita juga kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini menjadi santapan empuk bagi setan atau jin. Ya. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan adakan baginya setan, fahuwa lahu qarin, di mana setan itu akan menjadi temannya. Setan akan menjadi temannya. Maka jangan lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu kita punya pertahanan yang kuat. Ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa zikir itu punya kekuatan yang dahsyat. Ya. Punya power. Orang yang berzikir, kadang-kadang dia mampu melakukan sesuatu
yang sebelumnya dia tidak bisa lakukan. Jadi zikir itu memberikan kekuatan yang besar dalam jiwa kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu kemudian tidak mampu, maka cobalah banyak berzikir. Banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dengan itu kita punya kekuatan, kita punya kemampuan. Nah, setan akan menjauh dari orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu basah dengan menyebut nama-nama Allah, istighfar, subhanallah, ya, dan kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah dan seterusnya. Nah. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga adalah al-ifrat fil khalwah. Seseorang selalu menyendiri. Selalu menyendiri dalam jangka yang lama. Dia tidak pernah mau bergaul. Sudah menyendiri, kemudian tidak pernah mengingat Allah, tidak pernah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mendekatinya. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa aktsaru tasallutil arwah al-khabithah ala ahlihi takunu min jihati qillati dinihim wa kharabi qulubihim wa alsinatihim min haqa'iqiz dzikr wa ta'awudzat wa tahsinat an-nabawiyyah wal imaniyah. Fatalqa ar-ruhul khabithatu ar-rajula a'zal la silaha lahu ma'ah wa rubbama kana 'uryanan fayu'thar fihi hadha. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, wa aktsaru tasallutil arwah al-khabithah. Pada umumnya, ruh-ruh yang jelek ini, arwah-arwah yang jelek ini, bisa menguasai seseorang. Bisa menguasai seseorang. Karena orang itu sedikit pemahaman agamanya. Rusak hatinya. Dan jauh lisannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lisannya dari meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari melakukan upaya-upaya penjagaan diri. Fatalqar ruhul khabithatu, sehingga arwah-arwah yang jahat, arwah-arwah yang jelek ini akan masuk ke dalam diri seseorang yang selalu menyendiri, tidak pernah melakukan upaya penjagaan terhadap dirinya, tidak punya senjata apapun. Ya. Nah, jadi jangan suka menyendiri. Kalau ada kawan kita yang kelihatannya kok suka menyendiri gitu. Kalau menyendirinya untuk berzikir, membaca Al-Quran, melakukan ibadah, tidak jadi masalah. Itu bagus. Tapi yang jadi masalah adalah menyendiri, baca Quran tidak, berzikir tidak, ya, melakukan ibadah yang lainnya pun tidak, tatapan matanya kosong, seperti memikirkan sesuatu, ya, tidak jauh beda dengan kondisi tiang masjid ini. Jasadnya di situ, pikirannya wallahu alam kemana. Ini perlu dideketin, perlu diingatkan. Ya. Jangan dibiarkan. Karena bisa jadi nanti yang mendekati adalah jin, setan. Lalu masuk. Ya. Melakukan bisikan-bisikan terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul perasaan was-was dalam dirinya. Ya. Ini berbahaya. Kalau ada orang yang sukanya sendirian, ya, tanpa ada kesibukan apapun, melamun, ini berbahaya. Harus kita ingatkan dia, harus kita ajak dia untuk melakukan satu kesibukan. Baca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya. Karena biasanya orang yang seperti ini, kalau terus-terusan begitu, maka dia akan dihantui oleh bisikan-bisikan setan. Ya, dari telinganya yang kanan, atau dari telinganya yang kiri, atau dari kedua-duanya. Ada bisikan-bisikan. Ada orang yang subhanallah, ya, wudu sampai 2 jam. Gak selesai wudhu. Dari rumah berangkat ke masjid. Jamaah belum didirikan. Jamaah salat. Bahkan belum ada orang. Dia sudah duluan berangkat ke masjid. Bahkan can adan acan. Belum azan. Ya. Maaf ya pakai bahasa Sunda. Gak apa-apa kan?
Datang ke masjid. Ya. Belum dikumandangkan azan sudah datang. Dia sudah mulai berwudu. Cuci tangan, telapak tangan. Mencuci telapak tangan saja butuh 20 menit. Kenapa? Karena ada bisikan-bisikan yang membuat dia ragu. Setelah selesai, dibisikkan lagi. Belum sempurna. Belum sempurna. Diulangi lagi terus. Sampai azan berkumandang. Sampai para jamaah mulai banyak. Sampai sholat didirikan. Sampai selesai. Dia belum selesai dari wudunya. Dan ini fakta. Ada. Pernah melihat orang yang seperti itu? Pernah. Coba sekali-kali carilah. Pernah. Ya. Kalau saya alhamdulillah pernah melihat orang yang seperti itu. Subhanallah, kasihan. Ya. Kasihan. Lama sekali wudunya. Subhanallah. Ketika ditanya kenapa? Ya gitu jawabannya. Selalu ada perasaan, selalu ada bisikan bahwa itu belum sempurna wudunya. Belum sempurna wudunya. Wudu lagi. Terus. Ini diganggu dia. Diganggu jin. Kenapa? Karena memang selalu menyendiri. Ya. Melamun. Nah, maka jangan banyak melamun lah ya. Ya kalau cuma sedikit berpikir sebentar enggak masalah. Tapi kalau keterusan ini yang bermasalah. Ya. Nah, seperti orang kalau sudah nikah kan, alhamdulillah ya enggak. Tapi kalau yang enggak nikah ini yang bermasalah. Nah, kemudian yang keempat adalah tabarrujul mar'ah. Tabarruj al-mar'ah. Seorang wanita yang suka melakukan tabarruj dan mengumbar aurat. Ya. Ini setan sangat mudah menguasai dirinya. Ya. Setan sangat mudah menguasai dirinya. Dan hati-hati. Bisa jadi setan atau jin ini akan tertarik. Ya. Begitu melihat wanita yang selalu mengumbar apa? Aurat. Nah. Mengumbar aurat, tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah menjadi santapan empuk bagi jin. Nah, maka perintahkan keluarga kita untuk menutup auratnya dengan sempurna, ya. Tidak saja dalam rangka menjaga pandangan dari manusia-manusia yang memang bukan mahramnya, tapi juga dari pandangan bangsa jin. Ya. Nah, kalau membuka pakaian, memakai pakaian sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada doanya kan? Doa memakai pakaian. Ya. Nah, jangan disepelekan hal ini. Ya. Baik. Kemudian yang kelima berikutnya adalah jin bisa menguasai manusia ketika banyak dari kalangan manusia itu menjauhi Al-Quran, ya, menjauhi Al-Quran, kemudian tidak punya kesemangatan untuk melakukan salat yang wajib, yang fardu, secara berjamaah. Setan atau jin mudah menguasai. Maka kita ya, jadikan bacaan terhadap Al-Quran ini sebagai sebuah kebutuhan setiap harinya. Dan itu ibadah. Ya. Membaca Al-Quran. Salat berjamaah di masjid. Itu upaya yang paling ampuh ya. Untuk melawan jin yang jahat. Nah. Jin-jin itu takut dengan orang-orang yang selalu menjaga salat berjamaah. Nah, jadi manfaatnya sangat besar sekali. Di samping dalam rangka menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, juga dalam rangka memproteksi diri dari gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin yang jahat. Nah, berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang keenam adalah kashful aurat. Membuka aurat di rumah tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
biasanya di mana? Kalau membuka aurat, membuka pakaian. Biasanya di kamar mandi, ya kan? Saat kita akan mandi. Kadang-kadang kita suka lupa membaca doa masuk kamar mandi, masuk WC. Padahal ada doanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al khubuth wal khaba'ith. Jin, baik jin yang laki-laki maupun jin yang wanita. Maka jangan lupa, bisa jadi setan masuk, merasuki tubuh seseorang saat ia berada di dalam WC, kamar mandi. Apalagi WC dan kamar mandi, tempat-tempat yang kotor seperti itu adalah tempat yang biasa dihuni oleh setan atau jin. Ya. Dan ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa di saat seseorang sedang berada di dalam kamar mandi itulah jin bisa dengan leluasa melihat auratnya. Salah satu hal yang bisa menghalangi pandangan jin dari aurat seseorang ketika ia berada di WC adalah bacaan doa saat sebelum memasuki WC atau kamar mandi. Ya, kalau kita masuk WC tanpa doa, ada jin wanita yang suka, repot urusannya. Iya kan? Atau misalkan ada seorang wanita masuk kamar mandi, masuk WC tanpa doa, kemudian ada jin yang senang, ini juga lebih repot lagi urusannya. Maka perhatikan ini. Ya, perhatikan ini. Nah. Kemudian, ya, yang berikutnya, kondisi seseorang membuka aurat itu ketika melakukan hubungan apa? Hubungan badan, suami istri. Makanya ada doa kan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita mau melakukan hubungan badan. Hafal doanya? Insya Allah lah ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima razaqtana. Ya. Nah. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang berdoa sebelum melakukan hubungan badan, lalu dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hubungannya itu, lam yadhurhu syaitan abadan. Setan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Kita ingin anak keturunan kita, keluarga kita, semuanya selamat dari gangguan itu. Berdoalah setiap kali mau berhubungan badan. Berhubungan badan itu ibadah ya. Ibadah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, jangan main hantam saja. Ingat, ada doa. Ya, ada doa, ada etika, ada adab, dan ini Islam, luar biasa kan? Islam, din yang ajarannya betul-betul sempurna. Ini bukan soal hak, bukan soal yang tabu, bukan. Ya, ini perkara ibadah, ibadah yang mulia. Nah, apalagi para salaf seperti yang antum ketahui, katsirul jima, banyak melakukan hubungan badan. Kenapa? Karena mereka menahan syahwatnya dari perkara-perkara yang haram. Mereka menahan syahwatnya dari perkara-perkara yang haram. Mereka akan menumpahkan syahwatnya pada tempat yang halal. Dan itu ibadah. Membuahkan pahala. Betul? Betul kan? Ya, iya, membuahkan pahala. Sampai kata Nabi SAW ketika ditanya, ya, apakah seseorang di antara kita ketika menumpahkan syahwatnya akan membuahkan pahala? Nabi SAW menjawab, bukankah kalau seseorang menumpahkan syahwatnya ya pada tempat yang haram maka akan menjadi dosa? Maka demikian pula ketika dia menumpahkan syahwatnya di tempat yang halal akan membuahkan pahala. Dan itu yang disebut dengan qiyasul aksi dalam ilmu usul. Qiyas kebalikan, analogi kebalikan. Luar biasa Islam ini. Maka saat kita akan melakukan hubungan badan, jangan lupa berdoa. Kalau suaminya lupa, ingatkan kepada para istri, ingatkan, mas, doa dulu. Ya, ingatkan. Supaya suaminya ingat. Nah, berdoa dulu.
supaya hubungan badan itu menjadi sesuatu yang berkah. Saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahi seorang anak, maka anak itu akan dijaga dari apa? Gangguan setan. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan al-matlubu minal muslim idza asabahu maradun an ya'lam annahu minallah subhanahu wa ta'ala. Yang dituntut kepada seorang muslim ketika dia tertimpa sebuah penyakit, baik medis ataupun non medis, yang salah satu contohnya adalah apa? Kesurupan. Maka pertama hendaknya dia tahu kalau penyakit tersebut betul-betul datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu kecewa dan tidak perlu menampakkan kemarahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kesurupan juga sama. Sesuatu yang ditakdirkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasul ada seorang wanita yang kesurupan. Sampai kalau ketika dia kesurupan, auratnya tersingkap. Dia ingin disembuhkan, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mau aku mendoakanmu supaya sembuh, aku akan mendoakanmu. Tapi kalau kamu mau bersabar, falakil jannah, maka untukmu apa? Surga. Ya, datang dari sisi Allah. Karena penyakit apapun itu pada dasarnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menguji sejauh mana kesabaran kita, menguji sejauh mana kebenaran iman kita, menguji sejauh mana upaya yang kita lakukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Apakah kita melakukan upaya-upaya yang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah, ataukah justru kita tidak sabar, kemudian kita melakukan upaya-upaya yang diharamkan, bahkan merusak akidah dan agama kita. Waliyadzubillah. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit, melainkan Allah menurunkan apanya? Obatnya. Ya. Cuma masalahnya ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu. Di antara obat, ya, di antara obat yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, dan termasuk sebab-sebab yang penuh dengan barokah, adalah apa yang disebut dengan ruqyah. Apa yang disebut dengan ruqyah. Nah, ruqyah itu maknanya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, adalah al-qira'atu 'ala al-musab bi syai'in min al-Qur'anil Karim wa min al-ad'iyati asy-syar'iyyah. Al-qira'ah, ruqyah itu adalah bacaan yang dibacakan kepada seseorang yang tertimpa penyakit medis ataupun non medis. Salah satunya adalah kesurupan tadi. Ya. Bacaan yang dibacakan kepada orang yang tertimpa penyakit yang berasal dari Al-Quranul Karim dan doa-doa yang disyariatkan. Ini ruqyah. Ingat, dari Al-Quranul Karim dan doa-doa yang disyariatkan. Dan kesembuhan, ikhwan fillah rahimakumullah, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesembuhan ada di tangan Allah. Nah, jadi ruqyah itu hanyalah sebagai sebab. Adapun ketentuan sembuh dan tidaknya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu juga sebagai syifa, salah satu tujuannya untuk obat, warahmat, dan bentuk kasih sayang. Ya. Allah nyatakan hal ini di Quran surat Fussilat ayat yang ke-44, kata Allah, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakanlah, huwa Al-Quranul Karim ini bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan plus sebagai obat. Ya, petunjuk dan obat. Hal ini juga disampaikan oleh Allah di surat yang lain, surat Al-Isra ayat yang ke-82.
Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran ini ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang menjadi obat dan rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka ruqyah, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah al-'audzah wal wiqayah secara bahasa. Perlindungan dan proteksi, penjagaan. Itu ruqyah. Nah. Banyak contoh-contoh ruqyah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Seperti misalnya surat Al-Fatihah. Ini ruqyah yang paling mujarab. Surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas, Az-Zumar, surat Fussilat, juga surat As-Saffat, ya, juga sama. Nah, mudah kita temukan kitab-kitab, buku-buku para ulama yang di situ menyebutkan ayat-ayat apa? Ruqyah. Nah. Selain dari ayat-ayat Al-Quran, ruqyah juga diambil dari doa-doa yang disyariatkan. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Bismillah alladzi la yadurruhu ma ismihi syai'un. Ya. Atau juga doa-doa kesembuhan, ya. Allahumma shfi, ya. Innaka antas syafi syifaan la yughadiru saqaman. Dan doa-doa lainnya yang memang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya istilah ruqyah ini begitu populer, ya, belakangan ini. Begitu populer, begitu ramai, hampir di setiap tempat ada pengobatan secara khusus, ya, yang disebut dengan ruqyah. Ya, bermacam-macam namanya. Ada ruqyah center, ada ruqyah apalah itu. Kalau center itu buat ya, ada ruqyah center, macam-macam, ya, namanya. Yang pasti banyak. Bahkan di sebagian tempat atau bahkan di banyak tempat sekarang ini ruqyah dijadikan sebagai sarana usaha, ya. Sarana usaha, sebuah usaha. Sebenarnya tidak perlu. Ya. Jangan menjadikan pengobatan ruqyah ini sebagai usaha untuk menghasilkan uang. Ya. Jangan. Kata para ulama, ini khawatir tidak berbarokah. Adapun kalau seandainya kita diminta untuk meruqyah seseorang, kita punya kemampuan, ya, tiba-tiba setelah itu kita diberi sesuatu, terima, tidak jadi masalah. Kalau ruqyah sudah dijadikan sebagai bisnis usaha, itu biasanya memasang tarif, ya enggak? Memasang tarif, ya. Dan biasanya nanti akan diberi penjelasan si penderita itu untuk datang mungkin 3 hari kemudian atau sepekan kemudian atau terus, supaya semakin sering datang. Ya. Setiap kali datang kan bayar, jadi terus bayar. Dan memang mudah sekali mencari uang melalui pengobatan ruqyah ini. Apalagi sekarang sedang tenar, ya. Banyak orang yang sudah muak mungkin dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya medis, kemudian akhirnya, ya, ingin melakukan pengobatan dengan cara ruqyah. Dan di mana-mana ruqyah selalu dilabeli dengan syar'i, ruqyah syar'i, supaya laku. Walaupun sebetulnya, ya, praktek yang ada belum tentu betul-betul sesuai dengan syariat dan aturan mainnya yang telah ditetapkan dalam
Islam. Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada syarat yang harus diketahui dalam hal ruqyah ini. Antara lain yang pertama, ruqyah itu harus berasal dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruqyah harus berasal dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya, sifat-sifatnya. Jangan sampai ruqyah berasal dari perkataan-perkataan lain yang tidak bisa dipahami maknanya. Nah, ini syarat mutlak ya, harus. Yang kedua, ruqyah itu harus kosong dari segala macam praktek kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa ruqyah itu selama di dalamnya tidak mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ya sekarang yang meruqyah itu kadang suka memegang kepala, kadang juga sedikit memukul. Kata para ulama, ya dibolehkan saja, ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya memegang orang yang kerasukan jin, dia merasakan ada rasa sakit di tulang punggungnya, kemudian dipegang tulang punggungnya sambil diruqyah, tidak masalah. Ya. Itu tidak menyelisihi syariat. Yang terpenting kosong, bebas dari yang namanya unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang dibaca murni betul-betul dari Al-Quran. Jangan sampai pertama dari Al-Quran kesananya wallahu alam. Ya, sudah semakin ngaco kesananya. Ya. Harus betul-betul dari Al-Quran. Dari awal sampai akhir dari Al-Quran. Atau dari doa-doa yang disyariatkan. Nah. Yang ketiga berarti ya. Yang ketiga bil-lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Bil-lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Nah. Kalau seandainya kita diruqyah oleh seseorang, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya, bahasa Arab bukan, Al-Quran jelas bukan, maka curigai. Ini mantra. Ya, ini mantra, nggak benar. Kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Apalagi kalau sudah nyuruh yang macam-macam. Ya, kalau sudah nyuruh yang macam-macam, wah ini sudah. Misalnya, nanti besok kamu diruqyahnya di kuburan saya berangkat ke sana. Atau kamu nanti diruqyahnya dekat WC, kamu nanti diruqyahnya di sini, di situ. Ini sudah tidak benar. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang keempat. Nah, meyakini bahwa ruqyah itu la tu'athir bidzatiha, tidak memberikan efek dan dampak secara zatnya. Meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan dampak atau efek apapun secara zatnya, karena sesungguhnya yang memberi dampak dan yang memberi kesembuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya hanya menjadikan ruqyah ini sebagai salah satu sebab upaya untuk menyembuhkan. Nah, jangan sampai ketika seseorang diruqyah sudah sekian kali tidak sembuh-sembuh, kemudian tidak percaya pada akhirnya. Tidak percaya kepada kekuatan kalam Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang sudah diruqyah sekian kali belum juga sembuh, ya Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Ya, mungkin rasa sakit yang terus-terusan diderita itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman dalam bentuk keburukan yang ditimpakan. Nah, karena apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah kebaikan buat kita. Ya, kebaikan buat kita. Meskipun kita rasakan ini adalah sesuatu yang merugikan kita, tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya itu kebaikan bagi kita. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bisa jadi rasa sakit yang terus kita derita itu agar kita semakin sadar, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang kelima, ya. Alla takuna ar-ruqyah bihai'atin muharramah. Tidak melakukan ruqyah dengan bentuk-bentuk yang diharamkan. Seperti apa? Seperti misalnya ada khalwat, ya, laki-laki dan perempuan. Yang ruqyahnya laki-laki, pasiennya perempuan. Sebelum meruqyah, bilang, tinggalkan kami berdua. Akhirnya yang nganter 2 mobil itu, maklum dari kampung, antar 2 mobil, masuk ke dalam semua itu, akhirnya pada keluar. Tinggallah si pasien perempuan seorang diri. Gak boleh, ini haram. Gak ada ruqyah semacam itu. Kalau seandainya si peruqyah itu meminta hal yang seperti itu, maka jangan dipercaya, sudah pindah. Jangan diruqyah di situ. Ya. Nanti biasanya akan melakukan hal yang macam-macam. Apalagi kalau sampai mengatakan ini nggak bisa diruqyah kecuali kalau harus buka baju. Subhanallah. Dah. Ini namanya dukun cabul, ya. Bukan ruqyah syar'i. Nah, jadi jangan sampai ada bentuk-bentuk yang diharamkan pada saat melakukan praktek apa? Ruqyah. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal lain yang penting untuk disinggung dalam kesempatan ini, ya, adalah soal manfaat atau faidah dari apa? Ruqyah. Di antara manfaat dan faidah dari ruqyah syar'iyah tentunya, ya, adalah pertama akan menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin menguatkan tawakal kepada Allah. Ini manfaat ruqyah syar'iyah. Yang kedua, ruqyah syar'iyah adalah min afdhalil ilaj, termasuk obat yang paling baik. Ya, obat yang paling baik. Faidah yang ketiga, ruqyah bisa memberi ketenangan, kenyamanan ke dalam jiwa. Kenapa? Karena yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, membaca ayat-ayatnya, itu akan memberikan ketenangan dalam hati. Ya. Nah. Bahkan orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faidah berikutnya yang keempat adalah ruqyah syar'iyah bisa menjaga seorang muslim min ayyi su'in, dari segala macam kejelekan. Sebagaimana bisa juga melindunginya dari segala gangguan. Ya. Nah, faidah lainnya adalah ruqyah syar'iyah dapat menuntun seorang muslim untuk selalu berpikir positif. Ya. Berpikir yang baik. Nah, mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang terjadi. Nah, karena ada istilah bikulli khutwatin ibrah. Ya. Bikulli khutwatin ibrah. Ya. Every step is a story. Gitu kan? Ya, setiap langkah itu ada apa? Ibrah. Nah, ada pelajaran. Bikulli khutwah ibratun. Seorang muslim akan semakin menyadari, berpikir positif, ya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Nah. Kemudian berikutnya, faidah berikutnya
dari ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah syar'iyyah dapat menutup pintu yang bisa mengantarkan seseorang untuk datang ke dukun-dukun, paranormal ataupun tukang sihir. Ya. Nah. Jangan sampailah seorang muslim ditimpa sebuah penyakit, merasa sudah berobat ke sana kemari, kemudian ujung-ujungnya datang ke dukun, paranormal, tukang sihir. Ini sangat berbahaya, membahayakan dirinya, membahayakan agamanya, membahayakan akidahnya. Ya, karena siapa saja yang datang kepada yang tadi disebutkan itu, dinyatakan oleh Nabi SAW berarti dia sudah mengkufuri dan ingkar kepada kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lam tuqbal salatuhu arba'ina laylatan. Nah, akan diterima katanya salatnya sampai 40 malam, 40 hari. Nah, jadi bukan perkara yang mudah. Nah, mendatangi dukun, mendatangi paranormal, mendatangi tukang sihir, ini hal yang serius. Seorang muslim harus betul-betul menjauhinya. Ya. Harus betul-betul menjauhinya karena sungguhnya mereka sama sekali tidak punya kekuatan. Ya. Tidak ada obat yang paling baik kecuali kitabullah, Al-Quran, hadis Rasulullah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang paling baik bagi seseorang itu adalah mengobati dirinya sendiri. Tidak bersandar kepada pengobatan orang lain. Dalam hal ruqyah pun demikian. Jangan sampai ya, setiap kita selalu butuh untuk diruqyah oleh orang lain. Nah, lakukan ruqyah terhadap diri sendiri. Dan ini yang paling afdol. Ini yang paling baik. Ini yang paling sempurna. Ya. Salah satu kriteria atau sifat dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab itu adalah la yassarqun. Mereka tidak selalu minta di ruqyah. Maka lakukan ruqyah terhadap diri sendiri. Ya. Dan Nabi SAW sudah banyak memberikan bimbingan dalam hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti diantaranya agar kita tidak menjadikan rumah sebagai kuburan. Itu adalah proteksi terhadap diri kita sendiri yang dilakukan oleh kita. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak pernah dipakai sholat, ya, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Ya seperti kuburan, sepi. Kalau sudah seperti kuburan, masuk pun tidak assalamualaikum lagi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum wahai penghuni kuburan. Jangan disalahkan kalau kita masuk ke rumah yang seperti itu, doanya seperti doa masuk kuburan. Makanya kalau tidak mau didoakan seperti itu, ramaikan rumah dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan salat-salat nawafil, salat-salat sunnah. Ya. Baca Al-Qur'an, taklim, baca kitab. Setan tidak akan betah tinggal di rumah yang seperti itu. Yang betah, siapa yang tinggal di rumah seperti itu? Malaikat. Para malaikat yang betah. Setan tidak akan betah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa satu rumah bila dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu akan lari dari rumah tersebut. Ya. Al-bait alladhi yuqra' fiha surat Al-Baqarah yanfiru minhu syaitan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan itu akan pergi ya, dari rumah tersebut. Banyak hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW, di mana kita bisa memproteksi diri kita sendiri dari gangguan-gangguan setan. Jin-jin yang jahat. Seperti apa? Menghilangkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Mensterilkan rumah dari hal tersebut. Karena ingat, gambar-gambar itu salah satu tempat yang juga setan suka berlindung, bercokol padanya. Makanya, kalau kita mau meruqyah, ya, coba perhatikan situasi.
Kalau di rumah itu masih ada rumah gambar-gambar makhluk bernyawa yang bergantungan, suruh turunkan. Turunkan semua. Ya, sterilkan dari semua itu. Baru ruqyah. Ya. Nah, jadi sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita tahu faidah manfaat dari ruqyah, maka ya, berikan manfaat itu untuk kita sendiri, jangan diberikan untuk orang lain. Kita ruqyah diri kita. Ini yang paling baik. Ya, ini yang paling baik. Nah, dan ingat, jangan membuka diri. Ya. Membuka diri menerima order orang-orang yang mau diruqyah, DO, delivery order. Silakan. Bila butuh tenaga ruqyah, tafadhol. Kirim WA, SMS ke nomor ini. Jangan. Ya. Jangan melakukan hal itu. Kalau suatu ketika kita memang dibutuhkan ya, dan terpaksa, dalam artian tidak ada lagi orang lain yang bisa melakukannya, ya sudah, bismillah, tawakkal Allah. Jangan mengharapkan apapun ya, di balik ruqyah yang kita laksanakan. Nah, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mewanti-wanti kita dari kebiasaan yang seperti ini. Membuka diri, menerima pesanan. Ya. Siapa-siapa saja yang mau di ruqyah. Jangan. Kenapa? Karena setan bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui proses apa? Ruqyah. Artinya, setan akan menipu kita. Setan akan semakin menjauhkan kita. Nanti setan akan memasukkan perasaan bangga dalam diri kita. Wah, hebat ini. Pertama datang biasa pakai gamis, yang kedua udah pakai sorban tah. Ya, hal pertama biasa pakai gamis, gak pakai sorban. Datang yang kedua kali sudah pakai sorban. Sorbannya warna merah. Udah masih kena kelas bawah, ya kan, kelas terbang. Nanti berikutnya ketika sudah banyak pesanan, sorbannya jadi warna hijau. Jadi kalau sabuk tuh sabuk hitam tuh ya. Ada sabuk merah, ada sabuk hitam ya. Nah, subhanallah, jangan melakukan hal yang seperti ini. Jika tidak diperlukan, jangan. Mending kita meruqyah diri kita sendiri, melakukan proteksi terhadap diri kita dan ya, menghimbau semua orang agar menjaga dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, ta'lim, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, ini yang paling baik, ini yang paling afdal. Adapun kalau kita menyibukkan diri dengan ruqyah tersebut, maka ini bisa membahayakan agama kita. Bisa membahayakan agama kita. Dan ini yang tidak disenangi oleh para ulama. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada adab ruqyah. Adzan jam berapa? Kita insyaallah sampai 11:30 ya. Adzan 11:30 kan? 11:05. Enggak apa-apa. Baik, adab ruqyah. Ada adab ruqyah yang mesti kita perhatikan ya. Di antaranya yang pertama ikhlasun niat, mengikhlaskan niat. Ini yang paling pokok. Dalam hal apapun niat selalu menjadi urutan pertama. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dibangun di atas niat. Ini ibadah, bukan urusan dunia. Ya. Ini ibadah bukan urusan dunia. Maka mesti butuh kepada niat. Ikhlaskan niat. Ikhlasun niyah was-sidqu. Jujur. Wattawakkal 'ala Allah, dan bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua adalah ikhtiyarul awqat. Ikhtiyar al-awqat al-munasibah. Memilih waktu-waktu yang tepat, yang pas untuk meruqyah. Kita sudah tahu kan, ada waktu-waktu di mana doa itu diijabah. Ya, tidak ada salahnya jika kita melakukan ruqyah itu pada saat waktu di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertiga malam terakhir enggak apa-apa, sepertiga malam terakhir meruqyah. Minimal meruqyah diri sendiri. Ya. Nah, berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, ada kan diajarkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azkar sabah, azkar masa, zikir pagi, zikir sore. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan siapa yang berzikir di waktu pagi, membaca doa di waktu pagi, maka dia akan terlindungi dari gangguan setan sampai datang waktu sore. Dan siapa yang membaca zikir sore, ya, maka dia akan terlindungi dari gangguan setan sampai datang waktu pagi lagi. Subhanallah, sempurna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan-arahan kepada kita untuk melakukan proteksi terhadap diri kita sendiri. Ya. Nah, kemudian adab yang berikutnya adalah at-taharatu wan nadhafatu wal wudu. Ketika meruqyah, upayakan dalam kondisi suci, bersih dan punya wudu. Suci, bersih dan punya wudu. Karena yang akan kita baca adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul, doa-doa yang disyariatkan, doa-doa yang baik. Maka tentunya sangat pas bila kondisi kita juga dalam keadaan apa? Bersih, ya. Dalam keadaan punya wudu. Nah, saya pernah punya pengalaman, ya. Dulu awal pulang dari Yaman ini, datang ke Cirebon, cerita mau mengisi. Pas mau mulai membuka kajian, tiba-tiba datang 2 anak SMA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata minta bantuan, ada temannya yang sedang kesurupan di mana? Sekolah SMA. Betul-betul itu pengalaman yang pertama kali. Dan pada saat itu tidak ada yang sanggup semua menunjuk saya masalahnya. Ya Allah, pertama kali gitu ya. Ruqyah. Akhirnya sudah bismillah tawakal Allah karena kondisinya memang butuh bantuan pada saat itu. Ya. Bismillah tawakal Allah pergi ke sana. SMA 1 Cirebon. Ada yang dari SMA 1? Nah, Cirebon. Datang ke sana memang sedang dikerumuni banyak orang dan pada saat itu juga sudah ada dukun di sana, ya. Sudah ada dukun di sana yang tasbihnya itu segede-gede kepala di sini. Gantung di sini. Masya Allah itu ya. Sambil mukul-mukul anak yang sedang kesurupan itu. Punya cerita dia kesurupan karena mengikuti pelajaran ekstrakurikuler bela diri dan ternyata bela dirinya adalah bela diri yang ya begitulah ya, tenaga dalam katanya. Kalau tidak salah gitu nama bela dirinya. Nah, suka ngundang-ngundang roh-roh yang gaib lah begitu kata mereka sampai akhirnya masuk ke dalam tubuhnya dan kesurupan dia. Ya. Waktu itu subhanallah saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kondisi yang seperti itu. Ini pengalaman pertama subhanallah sepanjang hidup nggak pernah saya meruqyah itu kecuali itu pertama kali. Ya, dalam perjalanan hidup nggak pernah kecuali itu pertama kali. Bingung. Tapi waktu itu bismillah sederhana saja, ya. Saya berwudu. Setelah selesai berwudu, bismillah tawakal Allah, ambil Quran, sudah. Saya maju, kemudian si dukun itu mundur, orang-orang juga pada mundur ya kan. Maju dan laki-laki bukan wanita. Laki-laki ini. Saya ruqyah, saya bacakan. Ya, baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah terus mulai ada reaksi ya. Reaksi mulai sampai terbang-terbang. Ya pamacan lah, ya kan? Ya gitu. Pamacan terbang-terbang begitu. Ya. Alhasil alhamdulillah gitu kan. Sempat ada dialog karena dia bicara waktu itu. Ya, dia bicara dengan suara yang menggeram lah kayak harimau gitu. Dan saya tanya, siapa kamu? Apa agamamu? Dia bilang nggak jelas begitu agamanya apa tuh. Saya suruh keluar kalau tidak saya bakar kamu, ya kan. Dia pertama kalinya masih kuat begitu, terus saya baca teriak lagi, keluar, kalau tidak keluar saya bakar kamu. Akhirnya dia mau keluar, ya. Dia bilang saya mau keluar kemana, ya, lewat tubuh yang sebelah mana terserah kamu, pokoknya keluar, kalau tidak saya bakar gitu kan. Alhasil dia bilang di luar ini banyak yang menghalangi saya.
Apa yang harus saya lakukan? Kamu baca ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Ajari saya ayat kursi. Sudah. Saya ajari ayat kursi. Dan Masya Allah, cepat sekali jin itu menghafalnya, setan itu. Dari awal dituntun satu ayat, dia hafal. Sampai betul-betul hafal. Setelah itu dia keluar. Dan kemudian sebelum keluar dia bilang, saya ini bersama dengan 70 yang lainnya teman saya. Jadi ada 70 orang kawannya. 70 jin kawan. Akhirnya dia keluar. Ya, dia mau keluar. Sesaat sebelum keluar dia bilang, boleh nggak saya tinggal di sini? Boleh, tapi jangan pernah mengganggu manusia. Silahkan tinggal di masjid ini. Itu jadi masalah kamu beribadah kamu. Bahkan kamu talim, saya bilang. Ada cerita yang lucu. Ya. Saya talim di mana? Saya sebutkan alamat tempat ikhwah itu. Di sana. Ribut ikhwah itu. Insya Allah kalau ada ikhwah yang dulu pernah di Cirebon mungkin sempat tahu cerita ini. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ala kuliah keluar waktu itu. Ya. Keluar. Dan ada hal yang penting juga untuk disinggung di sini bahwa ketika kita meruqyah orang yang kesurupan, kita baca Quran, kemudian ditiru, jangan pernah kita terkecoh. Teruskan saja bacaan Al-Quran itu. Kadang-kadang setan atau jin itu menirukan bacaan kita. Ya. Kadang menirukan bacaan kita. Seperti melecehkan. Kita jangan tertipu, kita jangan kalah. Jangan kemudian, waduh. Saya baca Quran ruqyah dia dengan hafalannya misalnya. Teruskan baca Al-Quran. Ya, insya Allah dengan keyakinan yang pasti ya bahwa Al-Quran ini memiliki kekuatan. Kalam Allah itu memiliki kekuatan. Yakin sepenuhnya bahwa Allah tempat bergantung kita. Insya Allah kita bisa melakukan hal itu. Yang pasti ketika akan meruqyah coba usahakan dalam kondisi apa? Suci ya. Minimal kita punya wudu. Nah, kemudian adab yang lainnya, adab yang berikutnya adalah seperti tadi yang disinggung, ya, membersihkan lingkungan sekitar dari anjing-anjing, dari gambar makhluk yang bernyawa. Nah, karena itu akan menghalangi masuknya apa? Malaikat ya. Nah, dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-malaikah la yadkhul bait, ya. Malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah fihi suwar wal kalb. Ya, au bihadzal ma'na. Yang di dalam rumah tersebut ada anjing atau gambar yang makhluk yang bernyawa. Nah, kemudian berikutnya al-khusyu. Berikutnya adab ruqyah adalah khusyu, menampakkan kekhusyuan yang penuh, konsentrasi, fokus ya, yang penuh. Nah, dan selanjutnya selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung dan kalam Allah Subhanahu wa taala juga Maha Agung dan Maha sempurna. Nah, itulah ikhwan fillah rahimakumullah di antara adab ruqyah. Dan nampaknya kita cukupkan dulu kajian ya, soal ruqyah syariah sampai di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa membahasnya kembali ya, lebih detail atau barangkali pembahasan soal alam gaib, jin dan lain sebagainya. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Ya, tadi sudah jam 10, 11, setengah 12. Berapa jam tuh? 2 jam. Cukup insyaallah. Cukup insyaallah. Ini soalnya temanya juga mendadak. Jadi apa yang ini aja. Nah, bagaimana tata cara kita melakukan ruqyah? Tadi sudah ya. Nah, bagaimana tata cara kita menangani orang yang kesurupan? Ya di ruqyah tadi. Nah, jadi apakah melakukan suatu kebid'ahan menjadi suatu sebab dekat dengan kesurupan? Nah, bisa jadi, ya, bisa jadi karena setan itu senang kepada orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Mohon dijelaskan soal ada seseorang yang tidak mempercayai sihir. Yang jelas sihir itu nyata adanya, bahkan dalam Al-Qur'an pun kan disebutkan ya di surat Al-Baqarah, di mana sihir ini memang awal mulanya datang dari setan. Setan inilah yang mengajarkan sihir. Kemudian orang-orang Yahudi mereka termasuk orang-orang yang doyan ilmu sihir, hingga pada akhirnya ilmu sihir itu betul-betul menyebar di tengah-tengah mereka, populer di tengah-tengah mereka pada saat itu. Kepopulerannya mengalahkan kitab Taurat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi sejak dulu ya, ilmu sihir ini bukan ilmu yang baru berkembang belakangan ini, tapi sejak dulu, sejak zaman kerajaan Nabi Sulaiman ya. Nah, di Babilonia itu sudah menyebar ilmu yang disebut dengan sihir. Nah, dan Nabi Sulaiman tidak mempelajari ilmu sihir. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafar. Sulaiman tidak kufur, tetapi setanlah yang kufur. Ya. Nah, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang latufa wa khafiya sababuhu, yang sebabnya itu betul-betul halus ya, dan betul-betul tersembunyi. Halus dan tersembunyi. Di antara efek dari ilmu sihir itu tadi bisa memisahkan hubungan antara suami dengan istrinya, dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Nah, jadi intinya ada. Nah, tidak ada yang mengingkari keberadaan ilmu sihir illa al-Mu'tazilah, kecuali kaum Mu'tazilah. Nah, apa perbedaan setan, jin dan iblis? Setan adalah bagian dari jin. Jin bagian dari iblis. Iblis abul jin. Iblis bapaknya jin. Setan biasanya sebutan ya, bagi jin yang jahat. Sebutan bagi jin yang jahat itu setan. Kalau jin yang soleh tetap disebut jin. Nah, apakah jin bisa membunuh manusia? Nah, khawanifiddin rahimakumullah, ada seseorang yang mungkin kerasukan jin dalam waktu yang lama sampai akhirnya meninggal dunia. Tapi ingat, dia meninggal dunia bukan karena jin, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memang mewafatkannya. Allah yang mematikannya. Ya. Ya memang harus begitu ya, akhir dari kehidupannya. Ya, jadi bukan karena apa? Jin. Ya, yang mematikan, menghidupkan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab seseorang meninggal bisa bermacam-macam. Termasuk bisa juga terus-terusan kerasukan jin, dia kondisinya sakit, dia kan tertimpa penyakit sakit dalam waktu yang lama hingga akhirnya meninggal. Itu terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, macam-macam. Ana beli pecel lele, lalu ada tetangga dan teman adik yang mengatakan pernah melihat tuyul, pocong, meludahi masakan dan sambelnya. Waduh, jangan beli pecel di situlah. Mereka bilang itu adalah salah satu penglaris. Oh, bagaimana sikap yang harus Anda ambil? Meninggalkan dan beli tempat lain atau bagaimana? Ya sudah, beli tempat yang lain. Ya, beli saja di tempat yang lain, lebih aman insya Allah. Nah, ya tidak menutup kemungkinan ya ada orang yang berbisnis, berjualan dengan menggunakan bantuan dari jin. Dalam bentuk apapun bantuan itu, kita nggak mengerti. Nah, apakah orang yang meruqyah harus mempunyai kemampuan khusus ruqyah? Memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu ya. Nah, kalau soal bacaan ruqyah kan bisa sambil walaupun tidak hafal, misalnya tinggal buka Al-Qur'an ya.
Pilih ayat-ayat surat-surat yang memang sudah dijelaskan oleh para ulama, bahkan dalam hadis juga, yang itu sebagai surat-surat dan ayat-ayat yang memang bisa dipakai untuk ruqyah. Nah, sudah. Ini pertanyaan masih banyak sekali, masya Allah. Iya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.